Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwansyah dari program studi Pendidikan Biologi Angkatan 2019 dengan NIM 191430996 dari Universitas 19 November Kolaka. Adapun tujuan pembuatan video ini yakni untuk menjelaskan atau mempresentasikan tentang apa sih yang dimaksud dengan respirasi sel pada tumbuhan. Jadi, saya akan memaparkan materi tentang respirasi pada tumbuhan. Bagian pertama, kita melangkah ke bagian pengertian respirasi. Respirasi adalah suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Respirasi juga diartikan sebagai reaksi oksidasi senyawa organik untuk menghasilkan energi. Energi ini digunakan untuk aktivitas sel dan kehidupan tumbuhan seperti sintesis, anabolisme, gerak, pertumbuhan, dan perkembangan. Energi kimia yang harus dihasilkan dari proses respirasi adalah dalam bentuk ATP atau senyawa berenergi tinggi lainnya seperti NADH dan FADH. Respirasi juga menghasilkan karbon dioksida yang berperan pada keseimbangan karbon di alam. Respirasi pada tumbuhan berlangsung siang dan malam karena cahaya bukan merupakan syarat. Jadi proses respirasi selalu berlangsung sepanjang waktu selama tumbuhan itu hidup. Oke, kita melangkah ke bagian macam-macam respirasi. Respirasi terbagi atas dua, yakni respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob yaitu respirasi yang memerlukan oksigen, penguraiannya lengkap sampai menghasilkan energi dan karbon dioksida serta uap air. Selanjutnya respirasi anaerob, yaitu respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Jadi respirasi aerob itu memerlukan oksigen, sedangkan respirasi anaerob tidak memerlukan oksigen. Tetapi penguraiannya pada respirasi anaerob ini, penguraian bahan organiknya tidak lengkap. Respirasi ini jarang terjadi, hanya dalam keadaan khusus. Selanjutnya kita melangkah ke bagian substrat respirasi. Substrat respirasi adalah setiap bahan organik tumbuhan yang teroksidasi di sebagian atau menjadi senyawa teroksidasi atau tereduksi sempurna atau sering kita sebut dengan menjadi karbon dioksida dan uap air. Dalam metabolisme respiratoris umumnya, substrat untuk respirasi adalah zat yang tertimbun dalam jumlah relatif banyak dalam sel tumbuhan dan bukan zat yang merupakan senyawa antara hasil dari penguraian. Hasil penguraian biasanya disebut dengan metabolik antara. Karbohidrat merupakan substrat utama respirasi dalam sel-sel tumbuhan dengan glukosa sebagai molekul pertama. Substrat respirasi yang paling penting di antara karbohidrat adalah sukrosa atau disakarida sama dengan glukosa dan fruktosa, dan pati sering terdapat dalam sel tumbuhan sebagai cadangan karbohidrat atau sel pati. Jadi sel pati ini adalah cadangan karbohidrat. Dalam beberapa jaringan tumbuhan selain karbohidrat, senyawa lain kadang-kadang dapat menjadi substrat respirasi. Pada biji-biji tertentu seperti jarak mengandung lemak yang sangat tinggi sebagai bahan cadangan yang terdapat di dalam jaringan endosperma yang mengelilingi embrio. Selama beberapa hari pertama perkecambahan, lemak ini akan tumbuh menjadi sukrosa yang selanjutnya diserap dan direspirasi oleh embrio yang sedang tumbuh. Pada keadaan tertentu, dalam beberapa jaringan tumbuhan juga, beberapa asam organik dapat digunakan sebagai substrat respirasi. Misalnya asam organik berkarbon 4, yang sering kita sebut dengan nama asam malat, yang ditimbun dalam daun tumbuhan sukulen familia Crassulaceae. Asam malat ini direspirasi menjadi karbon dioksida dan air. Melalui mekanisme khusus, asam organik berkarbon 2 atau sering kita sebut dengan asam glikolat yang ditimbun dalam daun yang disinari sebagian besar tumbuhan tinggi juga dapat digunakan untuk respirasi. Adapun protein jarang direspirasi kecuali dalam keadaan tertentu. Protein berperan sebagai substrat
respirasi selama tahap awal perkecambahan biji yang mengandung protein tinggi sebagai cadangan makanan. Protein akan diubah menjadi asam-asam amino yang kemudian asam amino ini diubah menjadi senyawa antara respirasi karbohidrat. Dengan demikian, asam amino direspirasi oleh jalur yang digunakan oleh respirasi glukosa. Selanjutnya, mekanisme respirasi. Reaksi respirasi disebut juga oksidasi biologis. Suatu karbohidrat, misalnya glukosa, berlangsung dalam 4 tahapan, yaitu glikolisis, deskarboksilasi oksidatif, pirufat, daur sitrat, dan oksidasi terminal dalam rantai respiratoris. Yang pertama, glikolisis. Oke, kita melangkah ke bagian pertama, glikolisis. Glikolisis adalah serangkaian reaksi kimia yang mengubah gula atau heksosa, biasanya glukosa, menjadi asam pirufat. Reaksi glikolisis berlangsung di dalam sitoplasma. Jadi, reaksi glikolisis ini berlangsung dalam sitoplasma sel dan tidak memerlukan adanya oksigen. Glikolisis dapat dibagi dalam 2 fase utama, yaitu yang pertama, fase persiapan, atau sering kita sebut dengan glukosa diubah menjadi, atau sering kita ketahui di mana fase persiapan ini glukosa diubah menjadi 2 senyawa 3 karbon. Nah, pada fase ini pertama sekali ini glukosa difosforilisasi oleh ATP dan enzim heksokinase membentuk glukosa 6-fosfat dan ADP. Reaksi berikutnya melibatkan perubahan gula ya, melibatkan perubahan gula aldosa menjadi gula ketosa. Reaksi ini dikatalis oleh enzim fosfoglukoisomerase dan menyebabkan perubahan glukosa 6-fosfat yang difosforilasi oleh ATP dan enzim fosforuktokinase menghasilkan fruktosa 1,6 difosfat dan ADP. Selanjutnya, fruktosa 1,6 ini difosfat dipecah menjadi 2 molekul senyawa 3 karbon, yaitu gliseraldehida 3 fosfat dan dihidroaseton fosfat ya, dengan bantuan enzim aldolase. Dihidroaseton fosfat dikatalis oleh enzim fosfatirosa isomerase menjadi senyawa gliseraldehida 3 fosfat. Jadi pada fase ini dihasilkan 2 gliseraldehida 3 fosfat. Jadi pada fase glikolisis ini dihasilkan 2 gliseraldehida 3 fosfat. Dan pada fase ini tidak dihasilkan energi tetapi membutuhkan energi 2 ATP. Selanjutnya, fase oksidasi. Fase oksidasi di mana dalam fase ini senyawa 3 karbon diubah menjadi asam pirufat. Jadi dalam fase kedua ini atau fase oksidasi ini perubahan senyawa 3 karbon yang diubah menjadi asam pirufat. Dua senyawa gliseraldehida 3 fosfat diubah menjadi 1,3 difosfogliserat. Reaksi ini melibatkan penambahan fosfat anorganik pada karbon pertama dan direduksi NAD menjadi NADH2 yang dibantu oleh enzim fosfogliseraldehida dehidrogenase. Dengan adanya ADP dan enzim fosfogliserat kinase, asam 1,3 difosfogliserat diubah menjadi asam 3 fosfogliserat dan ATP dibentuk. Asam 3 fosfogliserat selanjutnya diubah menjadi asam 2 fosfogliserat oleh aktivitas enzim fosfoglisermutase. Ya, jadi enzim yang membantu di sini adalah fosfoglisermutase. Pelepasan air dari 2 fosfogliserat oleh enzim anolase membentuk asam fosfoenol pirufat dengan adanya ADP dan pirufat kinase. Asam fosfoenol pirufat diubah menjadi asam pirufat dan ATP dibentuk. Pada fase ini dihasilkan 2 molekul asam pirufat. Jadi pada fase ini juga dihasilkan energi sebesar 2 NADH2 dan 4 ATP. Selanjutnya, dekarboksilasi oksidatif pirufat. Dekarboksilasi oksidatif pirufat adalah reaksi antara yang menghasilkan asetil CoA,
Deskarboksilasi oksidatif piruvat adalah proses pengubahan asam piruvat yang dihasilkan pada tahap akhir glikolisis menjadi senyawa asetil CoA yang jika direaksikan dengan asam oksaloasetat akan masuk ke dalam siklus Krebs. Reaksi berlangsung pada membran luar mitokondria. Jadi reaksi ini berlangsung pada membran luar mitokondria. Reaksi ini sangat kompleks dan memerlukan beberapa kofaktor dan suatu kompleks enzim. Langkah pertama adalah pembentukan suatu kompleks antara TPP dan piruvat diikuti dengan dekarboksilasi asam piruvat. Pada langkah kedua, unit asetaldehida yang tertinggal setelah dekarboksilasi bereaksi dengan asam lipoat yang membentuk kompleks asetil asam lipoat. Asam lipoat tereduksi dan aldehida dioksidasi menjadi asam yang membentuk suatu teoster dengan asam lipoat. Pada langkah ketiga, jadi kita melangkah lagi ke langkah ketiganya, terjadi pelepasan gugus asetil dari asam lipoat ke COASH. Hasil reaksinya adalah asetil SCOA dan asam lipoat tereduksi. Jadi pada reaksinya di sini asam lipoat itu tereduksi. Langkah terakhir adalah regenerasi asam lipoat dengan memindahkan elektron dari asam lipoat tereduksi ke NAD. Reaksi terakhir ini penting agar suplai asam lipoat teroksidasi secara berkesinambungan selalu tersedia untuk pembentukan asetil SCOA dari asam piruvat. Pada reaksi ini dihasilkan 2 molekul asetil CoA energi sebanyak 2 NH2 dan 2 CO2. Selanjutnya kita melangkah ke bagian siklus Krebs. Siklus Krebs atau daur asam sitrat atau daur trikarboksilat merupakan pembongkaran asam piruvat secara aerob menjadi karbon dioksida dan air serta sejumlah energi kimia. Asetil CoA merupakan mata rantai penghubung antara glikolisis dan siklus Krebs. Reaksi ini berlangsung di dalam matriks mitokondria. Jadi reaksi ini terjadi dalam matriks mitokondria. Siklus Krebs terbagi atau terjadi dalam 2 fase. Yang pertama, fase pembentukan asam sitrat. Reaksi pertama, siklus Krebs adalah kondensasi asetil CoA dengan asam oksaloasetat atau asam dekarboksilat berkarbon 4. Membentuk asam sitrat, asam dekarboksilat berkarbon 6 dan membebaskan koenzim A, COSH dengan bantuan enzim kondensasi sitrat. Selanjutnya fase regenerasi. Asam oksaloasetat. Hidrasi asam sitrat oleh enzim akontinase membentuk asam siskonitat. Dengan reaksi yang sama, asam siskonitat diubah menjadi asam asositrat. Reaksi berikutnya adalah asam isositrat diubah menjadi asam oksalosukkinat. Dengan bantuan enzim isositrat dihidrogenase dan NADH atau NADP yang pada akhirnya membentuk NADH2 atau NADPH2. Reaksi siklus Krebs berikutnya adalah dekarboksilasi asam oksalosikinat. Membentuk asam alfa ketoglutarat. Dikatalis enzim karboksilase sehingga menghasilkan CO2 atau karbon dioksida. Selanjutnya asam alfa ketoglutarat diubah menjadi asam suksinil SCOA dengan bantuan enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase dan NAD serta COAS dan NAD dan COAS di sini. Selanjutnya, asam alfa ketoglutarat diubah menjadi asam suksinil SCOA dengan bantuan enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase dan NAD serta COSH. Pada reaksi ini dibentuk NADH2 dan CO2.
Suksinil SCO2 diubah oleh suksinat tiokinase menjadi asam suksinat dan COASH. Pada reaksi tiokinase, energi yang tersimpan dalam tioester dari suksinil SCOA digunakan untuk mengubah ADP plus IP menjadi ATP. Oksidasi asam suksinat membentuk asam fumarat dengan bantuan suksinat dehidrogenase dan FAD. Pada reaksi ini, FAD diubah menjadi FADH2. Asam fumarat mengalami hidrasi menjadi asam malat oleh enzim fumarase. Asam malat diubah menjadi asam aksaloasetat oleh malat dehidrogenase. Dalam proses ini, NAD direduksi menjadi NAD2, jadi regenerasi asam aksaloasetat melengkapi siklus Krebs. Pada reaksi siklus Krebs atau 2 asetil CoA dihasilkan energi sebanyak 6 NAD2, 2 FADH2, 2 ATP dan 4 CO2 atau karbon dioksida 4 atau 4 karbon dioksida. Untuk lebih jelas dapat diamati pada gambar di samping. Selanjutnya, transfer elektron dan fosforilasi oksidatif. Proses glikolisis dan siklus Krebs menghasilkan energi yang tersimpan dalam bentuk NADH dan FADH. Untuk menghasilkan ATP, diperlukan sistem transfer elektron. Transfer elektron ini berlangsung di dalam membran mitokondria sebelah dalam. Walaupun dalam reaksi ini akan diserap O2 dan dihasilkan H2O, namun NADH dan FADH tidak dapat bereaksi langsung dengan oksigen dan molekul air tersebut. Elektron yang terlibat ditransfer melalui beberapa senyawa perantara sebelum H2O dibentuk. Senyawa-senyawa ini membentuk sistem pengangkutan elektron pada mitokondria. Pengangkutan elektron berlangsung mulai dari senyawa perantara yang secara termodifikasi sulit direduksi atau senyawa dengan potensial reduksi negatif, menuju senyawa yang mempunyai kecenderungan yang lebih besar untuk menerima elektron, atau sering kita sebut dengan senyawa yang dengan potensial reduksi yang lebih tinggi atau bahkan positif. Oksigen mempunyai kecenderungan tertinggi untuk menerima elektron. Setiap senyawa pembawa elektron dalam sistem ini hanya menerima elektron dari senyawa pembawa lainnya yang letaknya berdekatan dengannya. Senyawa-senyawa pembawa elektron ini tersusun secara terbaris pada bagian dalam membran mitokondria. Pada setiap mitokondria terdapat ribuan sistem pengangkutan elektron. Lintasan utama transfer elektron dimulai dengan 2 elektron dan 2 ion H+, dipindahkan ke NAD sehingga direduksi menjadi NADH2. NADH2 memindahkan 2 elektron dan 2 ion H+ ke suatu enzim flavin mononukleotida atau singkatannya FMN, atau flavin adenin dinukleotida atau yang singkatannya itu FAD, sehingga mereduksi senyawa tersebut. Energi yang diperlukan untuk mereduksi FAD kurang dari yang dilepaskan oleh oksidasi NADH2, dan energi sisanya digunakan untuk sintesis satu molekul ATP dari ADP dan IP. Selanjutnya FADH2 mereduksi suatu enzim besi yang terkait dengan gugus SH. Senyawa ini mereduksi 2 molekul enzim porfirin besi pemindahan elektron yaitu sitokrom B. Sitokrom B mereduksi senyawa fenolik menjadi kenon dan abiokinon. Pada titik ini perlu ditambahkan ion H+ dan elektron dari abiokinon kemudian mereduksi sitokrom C 2 ion H+, meninggalkan sistem angkutan. Dan titik ini disebabkan energi yang cukup untuk sintesis molekul ATP kedua untuk setiap 2 elektron yang dipindahkan. Sitokrom C mereduksi sitokrom A yang selanjutnya mereduksi sitokrom A3, dan pada titik ini dibentuk ATP ketiga untuk setiap 2 elektron yang dipindahkan.
Sitokrom A3 merupakan anggota sistem transport elektron yang dapat bereaksi dengan molekul oksigen. Sitokrom A dan A3 membentuk suatu asosiasi molekuler yang disebut sitokrom oksidase yang secara kimia belum dapat dipisahkan. Dua elektron dipindahkan ke satu atom oksigen. Hal ini menyempurnakan pemindahan dua elektron dari tingkat energi tinggi yang dimiliki substrat AH2 ke tingkat energi yang lebih rendah yang terdapat dalam air. Energi yang dilepaskan oleh oksidasi substrat disimpan dalam 3 molekul ATP yang disintesis di sepanjang proses angkutan elektron. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar yang saya sediakan di samping. Pembentukan ATP dalam sistem transfer elektron rantai respiratoris dikenal juga sebagai fosforilasi oksidatif biologis. Proses keseluruhan oksidasi biologis ini mempunyai dua fungsi, yaitu menghasilkan energi dan menyediakan senyawa antara untuk sintesis. Jika dihitung jumlah ATP yang dihasilkan dalam oksidasi biologis dengan bahan awal adalah 1 molekul glukosa, maka akan diperoleh 38 molekul ATP. Selanjutnya kita melangkah ke bagian jalur pantosa fosfat. Setelah tahun 1950, mulai disadari bahwa glikolisis dan siklus Krebs bukan merupakan rangkaian reaksi satu-satunya sebagai tumbuhan bagi tumbuhan untuk mendapatkan energi dari oksidasi gula menjadi karbon dioksida dan air. Lintasan yang berbeda ini disebut dengan lintasan pantosa fosfat atau sering kita sebut dengan singkatan LPF. Karena terbentuk senyawa antara yang terdiri atas 5 atom karbon. Lintasan ini juga disebut sebagai lintasan fosfogluconat. Beberapa senyawa lintasan pantosa fosfat juga anggota daur Kelvin. Tempat gula fosfat disintesis di kloroplas. Perbedaan utama antara daur Kelvin dan lintasan pantosa fosfat adalah pada lintasan pantosa fosfat gula fosfat tidak disintesis melainkan hanya dirombak. Dalam hal ini, reaksi pantosa fosfat serupa dengan reaksi glikolisis, hanya perbedaannya lintasan pantosa fosfat menerima elektron selalu NAD+. Sedangkan di glikolisis, menerima elektron adalah NAD+. Jalur pantosa fosfat ini terjadi di dalam sitoplasma sel. Reaksi LPL pertama melibatkan glukosa 6-fosfat yang berasal dari perombakan pati fosforilase di glikolisis dari penambahan fosfat akhir pada ATP ke glukosa atau langsung dari fotosintesis. Senyawa ini segera dioksidasi oleh glukosa 6-fosfat dehidrogenase menjadi 6-fosfoglucona laktona. Laktona ini secara cepat dihidrolisis oleh laktonase menjadi 6-fosfogluconat. Kemudian senyawa ini diderkarboksilasi secara oksidatif menjadi ribosa 5-fosfat oleh 6-fosfogluconat dehidrogenase. Selanjutnya, ribulase 5-fosfat oleh isomerase diubah menjadi ribosa 5-fosfat dan oleh epimerase diubah menjadi silulosa 5-fosfat. Ribosa 5-fosfat dan silulosa 5-fosfat yang dihasilkan kemudian oleh transketolase diubah menjadi sedopetulosa ya. Jadi di sini diubah menjadi sedopetulosa 7-fosfat dan 3-fosfoglyceraldehid atau gliceraldehida 3-fosfat. Selanjutnya oleh transaldolilase sedopetulosa 7-fosfat dan 3-fosfoglyceraldehid diubah menjadi eritrosa 4-fosfat dan fruktosa 6-fosfat. Setelah itu selulosa 5-fosfat dengan eritrosa 4-fosfat oleh transkelotase diubah menjadi 3-fosfoglyceraldehida dan fruktosa 6-fosfat yang merupakan senyawa antara pada glikolisis. Jadi LPLS dapat dianggap sebagai jalur alternatif menuju senyawa yang akan dirombak oleh glikolisis. Reaksi-reaksi ini dipicu oleh enzim isomerase, apimerase, transketolase, dan transaldolase.
Dari jalur LPF, 2 molekul NADP direduksi jadi dari jalur LPF ini 2 molekul NADP direduksi bagi setiap molekul CO2 yang dilepaskan dari glukosa yang akan menghasilkan 6 molekul ATP jika 3 atau 3-fosfoglyceraldehida yang dihasilkan LPF masuk ke jalur glikolisis dan selanjutnya ke siklus Krebs, maka energi yang dihasilkan adalah 37 ATP. Selanjutnya, fungsi lintasan fosfat. Yang pertama, mereduksi NADPH. Senyawa ini kemudian dapat dioksidasi untuk menghasilkan ATP. Yang kedua, terbentuknya senyawa eritrosa 4-fosfat. Senyawa ini merupakan bahan baku esensial untuk pembentukan senyawa fenolik seperti cyanin dan lignin. Yang ketiga, menghasilkan ribulosa 5-fosfat yang merupakan bahan baku unit ribosa dan deoksiribosa pada nukleotida pada RNA dan DNA. Selanjutnya, mekanisme respirasi anaerob. Kita melangkah ke bagian kedua, yakni respirasi anaerob. Pada kebanyakan tumbuhan dan hewan, respirasi yang berlangsung adalah respirasi aerob. Namun demikian dapat saja terjadi respirasi aerob terhambat pada suatu hal. Maka hewan dan tumbuhan tersebut akan melangsungkan respirasi anaerob untuk dapat bertahan hidup. Pada umumnya, respirasi anaerob pada makhluk hidup hanya terjadi jika persediaan oksigen bebas ada di bawah batas minimum. Jadi ketika terjadi suplai oksigen yang kurang, maka bisa-bisa tumbuhan dan hewan mengadakan atau melakukan respirasi anaerob. Respirasi anaerob lazim disebut sebagai fermentasi. Fermentasi, oke. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel tanpa membutuhkan oksigen. Gula adalah bahan yang umum dalam fermentasi. Beberapa contoh hasil fermentasi adalah etanol, asam laktat, dan hidrogen. Akan tetapi, beberapa komponen lainnya dapat juga dihasilkan dari proses fermentasi, ini seperti asam butirat dan aseton. Ragi dikenal sebagai bahan yang umum digunakan dalam fermentasi untuk menghasilkan etanol dan bir, anggur, dan minuman beralkohol lainnya. Pada banyak tumbuhan yang biasa tumbuh di darat, penggenangan dalam air dalam waktu yang lama merupakan ancaman bagi kehidupan. Hal ini dikarenakan respirasi aerob akan terhenti sama sekali, sehingga terjadilah respirasi anaerob yang terkadang tidak mencukupi energi yang dibutuhkannya, dan akumulasi zat beracun akibat respirasi anaerob dalam waktu yang lama akan mengakibatkan kematian bagi tumbuhan tersebut atau bagi tanaman. Fermentasi yang umum terjadi pada tumbuhan adalah fermentasi alkohol atau fermentasi etanol. Pada proses fermentasi proses fermentasi, satu molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul etanol dan 2 molekul karbon dioksida. Seperti pada glikolisis, glukosa diubah menjadi asam pirufat selama proses fermentasi. Kemudian asam pirufat diubah menjadi etanol dan karbon dioksida dengan bantuan enzim karboksilase dan alkohol dihidrogenase. Berikut ini adalah contoh gambar proses fermentasi alkohol atau fermentasi etanol. Selanjutnya kita melangkah ke bagian respirasi intramolekuler. Respirasi antar atau intramolekuler terjadi sama seperti pada proses fermentasi. Proses respirasi anaerob pada tumbuhan disebut juga respirasi intramolekul, mengingat bahwa respirasi ini hanya terjadi dalam molekul saja. Respirasi anaerob, oksigen tidak diperlukan. Jadi pada respirasi anaerob, oksigen tidak diperlukan. Juga di dalam proses ini hanya ada pengubahan zat organik yang satu menjadi zat organik yang lainnya. Contohnya seperti perubahan gula menjadi alkohol, di mana pada hakikatnya hanya ada pergeseran tempat-tempat antara molekul glukosa dan molekul alkohol. Beberapa spesies bakteri dan mikroorganisme dapat melakukan respirasi intramolekuler. Oksigen yang diperlukan tidak diperoleh dari udara bebas, melainkan dari suatu persenyawaan. Seperti contohnya CH3COOH dan
CCOH plus HNO3 menjadi CH3CO COCOH tambah atau plus HNO2 H2O plus energi, asam susu atau asam pirufat. Respirasi anaerob dapat berlangsung pada biji-bijian seperti jagung, kacang, padi, bunga matahari, dan lain sebagainya yang tampak kering akan tetapi pada buah-buahan yang basah mendaging pun terdapat respirasi anaerob. Hasil dari respirasi anaerob di dalam jaringan-jaringan tumbuhan tinggi disebut kebanyakan bukanlah alkohol, melainkan bermacam-macam asam organik seperti asam sitrat, asam malat, asam oksalat, asam tartarat, dan asam susu. Selanjutnya, proses penyimpanan makanan. Dalam hal ini, alasan tumbuhan membuat glukosa merupakan bahwa itu ialah cara yang baik untuk menyimpan energi matahari yang dapat digunakan kemudian oleh tumbuhan. Dilarutkan dalam air, glukosa mudah dibagi tumbuhan untuk pindah ke semua komponennya, baik itu akar, daun, batang, buah, ataupun bunga. Tumbuhan ini menggunakan glukosa sebagai sumber energi untuk melakukan semua fungsi metabolik. Hal ini pada tingkat sel yang semuanya berubah. Selanjutnya, reaksi kimia secara keseluruhan. Secara kimia, fotosintesis dan respirasi seluler semuanya berlawanan, meskipun keduanya harus terjadi untuk kelangsungan hidup tumbuhan. Selama fotosintesis, tumbuhan membangun glukosa dari sinar matahari, air, dan karbon dioksida. Tumbuhan melepaskan oksigen sebagai produk sampingan selama fotosintesis. Saat sel-sel tumbuhan memecah molekul glukosa dan menciptakan ATP, mereka mengeluarkan air dan karbon dioksida sebagai produk sampingan dari respirasi seluler. Pada tumbuhan menangkap kembali beberapa karbon dioksida dan air yang dikeluarkan oleh sel-sel dan mendaur ulang mereka untuk produksi glukosa. Proses glikolisis dan aerobik. Proses glikolisis. Dalam hal demikian, seperti fotosintesis, reaksi kimia yang sebenarnya yang terjadi selama respirasi seluler ialah kompleks dan mereka harus dilakukan setiap kali sel memiliki kebutuhan untuk mengkonsumsi ATP. Langkah-langkah pertama dalam respirasi seluler disebut glikolisis dan mereka mengambil tempat dalam ketiadaan oksigen. Proses ini terjadi dalam sitoplasma sel, yang merupakan bahan gel yang terkandung di dalam sel tumbuhan individual. Sel membuat sejumlah kecil ATP selama glikolisis, tetapi alasan utama untuk langkah ini adalah menciptakan zat kimia perantara dari glukosa. Total semuanya ada 10 proses kimia yang terjadi selama glikolisis. Respirasi aerobik. Oke, kita melangkah ke bagian respirasi aerobik. Tahap kedua dari respirasi seluler dan penciptaan ATP bahkan lebih rumit dari glikolisis, melibatkan serangkaian lain dari reaksi kimia. Fase ini disebut respirasi aerobik dan itu harus terjadi dengan adanya oksigen mengambang di dalam sitoplasma sel. Itu ialah organel kecil yang disebut mitokondria. Organel ini melakukan fungsi yang diperlukan untuk terjadinya respirasi aerobik. Mitokondria menggunakan enzim sebagai sarana memecah zat kimia yang dibuat selama glikolisis. Sel-sel kemudian menyusun ulang atom dan dihasilkan menjadi molekul ATP. Sel membuat jaringan dari 2 molekul ATP dari setiap molekul glukosa. Terjadi peningkatan bersih ATP dalam proses ini karena respirasi sel itu sendiri menggunakan beberapa ATP sel. Selanjutnya kita melangkah ke perbedaan respirasi aerob dan respirasi anaerob. Yang pertama, respirasi aerob. Umumnya terjadi pada semua makhluk hidup termasuk tumbuhan, berlangsung seumur hidup. Energi yang dihasilkan besar, tidak merugikan tumbuhan, memerlukan oksigen, hasil akhir berupa karbon dioksida dan uap air. Yang kedua, respirasi anaerob. Hanya terjadi dalam keadaan khusus, bersifat sementara, atau hanya pada fase tertentu saja. Energi yang dihasilkan kecil, jika terjadi terus-menerus akan menghasilkan senyawa yang bersifat racun bagi tumbuhan. Tidak memerlukan oksigen, hasil akhirnya berupa alkohol atau asam laktat dan karbon dioksida.
Selanjutnya kita melangkah ke bagian faktor yang mempengaruhi respirasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi dapat dibedakan menjadi dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri, yaitu yang pertama atau A, jumlah plasma dalam sel jaringan-jaringan meristematis mudah memiliki sel-sel yang masih penuh dengan plasma dengan viabilitas tinggi. Biasanya mempunyai kecepatan respirasi yang lebih besar daripada jaringan-jaringan yang lebih tua, di mana jumlah plasma sudah lebih sedikit. B atau bagian B-nya atau bagian kedua, jumlah substrat respirasi dalam sel. Terjadinya substrat respirasi pada tumbuhan merupakan hal yang penting dalam melakukan respirasi. Tumbuhan dengan kandungan substrat yang sedikit akan melakukan respirasi dengan laju yang rendah pula. Sebaliknya, tumbuhan dengan kandungan substrat yang banyak akan melakukan respirasi dengan laju yang tinggi. Substrat utama respirasi adalah karbohidrat. Umur dan tipe tumbuhan respirasi pada tumbuhan muda lebih tinggi dari tumbuhan yang sudah dewasa atau lebih tua. Hal ini dikarenakan pada tumbuhan muda jaringan juga masih muda dan sedang berkembang dengan baik. Umur tumbuhan juga akan mempengaruhi laju respirasi. Laju respirasi tinggi pada saat perkecambahan dan tetap tinggi pada fase pertumbuhan vegetatif awal, ya, atau di mana laju pertumbuhan juga tinggi. Dan kemudian akan menurun dengan bertambahnya umur tumbuhan itu sendiri. Kita melangkah ke bagian kedua, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar sel atau lingkungan terdiri atas. Yang pertama, satu, suhu. Pada umumnya dalam batas tertentu kenaikan suhu menyebabkan pula kenaikan laju respirasi. Yang kedua, kita melangkah kadar O2 atau oksigen. Pengaruh kadar oksigen dalam atmosfer terdapat kecepatan respirasi akan berbeda tergantung pada jaringan dan jenis tumbuhan. Tetapi meskipun demikian, makin tinggi kadar oksigen di atmosfer maka makin tinggi kecepatan respirasi tumbuhan. Selanjutnya, kadar CO2 udara. Semakin tinggi konsentrasi karbon dioksida diperkirakan dapat menghambat proses respirasi. Konsentrasi karbon dioksida yang tinggi menyebabkan stomata menutup sehingga tidak menjadi pertukaran gas atau oksigen tidak dapat diserapkan oleh tumbuhan. Selanjutnya, kadar air dalam jaringan. Pada umumnya dengan naiknya kadar air dalam jaringan, kecepatan respirasi juga akan meningkat. Ini nampak jelas pada biji yang sedang berkecambah. Yang kelima, cahaya dapat meningkatkan laju respirasi pada jaringan tumbuhan yang berklorofil karena cahaya berpengaruh pada tersedianya substrat respirasi yang dihasilkan proses fotosintesis. Selanjutnya, luka dan stimulus mekanik. Luka atau kerusakan jaringan, stimulus mekanik pada jaringan daun menyebabkan laju respirasi naik atau sementara waktu. Selanjutnya, garam-garam mineral. Jika akar menyerap garam-garam mineral dari dalam tanah, laju respirasi meningkat. Jadi, garam-garam tanah ini juga dapat meningkatkan laju respirasi. Mungkin demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.